Ya, tetapi Kristen kemudian ini bukan Bani Israel. rasul-rasul adalah 12 rasul diutus untuk semua bangsa, Bang Zuma. Nggak ada Memang, itu. Nggak ada itu. Nabi Nggak ada itu. Isa, Yesus diutus untuk Bani Israel, tetapi 12 rasul diutus untuk semua bangsa. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergi kepada domba yang sesat dari umat Israel. Yang Anda maksud itu adalah sang pengutus yang keluar dari kubur. Sang pengutus yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikut. Itu bukan Kristus asli. Assalamualaikum Sobat Ababil. Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Debat kali ini Bang Zuma kembali menghadapi seorang pria Kristen yang mengaku sebagai pengikut Yesus anak Maria. Namun, debat kemudian semakin sengit ketika Bang Zuma berusaha membuktikan sebaliknya, bahwa Kristen bukanlah mengikuti ajaran Yesus anak Maria, melainkan mengikuti ajaran Yesus palsu yang dinubuatkan di dalam Bible. Perdebatan terus berlanjut, hingga membahas konsep penyaliban yang penuh kontradiksi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, membuat saling lontar pertanyaan dan argumentasi di antara kedua belah pihak semakin memanas. Lalu, bagaimana akhir dari perdebatan kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk memberikan dukungan sederhana dengan cara subscribe, like, share, dan tuliskan komentar positif di bawah, agar kita sama-sama berbagi kebaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan bisa memberikan edukasi serta menambah wawasan bagi kita semua. Kristus yang kami percayai adalah Kristus yang lahir, kemudian wafat dan bangkit dan naik ke surga, itu Bang Zuma. Jadi itu pola yang muncul. Perintah di dalam Matius pasal 28 kepada rasul-rasul untuk pergi ke seluruh penjuru dunia, itulah untuk kami, orang-orang Kristen. Iya betul, saya akui kalau itu. Tetapi yang itu bukan Yesus anak Maria. Itu Yesus palsu. Karena Yesus anak Maria tidak. Mari kita buktikan, boleh ya? Tidak mungkin dalam satu kitab mengajarkan atau menceritakan ada dua Kristus di dalam. Hei saudara, hanya ada satu cerita Kristus di dalam Injil. Paulus mengatakan di 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Yesus di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, 23, 24, 25, 26, 27 ada Yesus lain. Lukas 21 nomor 8, nomor 12 ada Yesus lain. Yesus sendiri yang mengajarkan itu. Ada Yesus lain, ada Yesus lain, ada Yesus lain. Ada Yesus lain, ada Mesias lain, betul itu yang dikatakan Yesus. Tetapi keseluruhan dari cerita dari Matius, Lukas, dan Yohanes dalam Injil dan kemudian Markus, cerita Yesus adalah satu keseluruhan, satu cerita yang utuh, bukan terdapat dua cerita. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus tentang Mesias lain, tentang Kristus lain adalah sebuah cerita yang nantinya akan terjadi setelah dia naik ke surga. Nah itu dia. Setelah dia naik ke surga, muncul Kristus keluar dari kubur. No, cerita kebangkitan. Gimana ceritanya? Yesus. Coba Kebangkitan Yesus begini. adalah satu cerita di dalam Injil. Saudara, kalau salah salib, kalau misalnya salah salib, salah orang maksudnya, berarti yang keluar dari kubur salah orang kan? Tidak ada kalau salah salib Yesus di dalam tidak ada salah salib di dalam Injil. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya. Yang disalib menurut saudara, salib menurut saudara hukuman untuk orang yang dikutuk oleh Tuhan atau untuk orang yang dikasihi Tuhan? Itu dulu. Iya, ini adalah, saya tahu ini arahnya akan kemana tentang syarat-syarat orang yang layak disalib, orang yang tidak layak disalib. Tetapi itu pintar. Di dalam, ya, saya sering mendengarkan Abang Subhan. Tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam cerita dalam Matius, Injil, dalam Matius, Lukas, Markus, Yohanes. Tidak ada syarat-syarat yang harus dipenuhi di situ. Loh,
Bagaimana ceritanya sedangkan Lukas, Markus, Matius ini bukan firman Tuhan. Itu hanya kumpulan cerita rakyat. Kitab Anda itu kumpulan cerita rakyat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekeliling, di seputar mereka, lalu disatukan oleh wartawan, dibukukan oleh wartawan, begitu pengkanonan, dijadikan sebagai kitab suci. Karena kalau Ini ada yang lolos. begini, Silakan. karena kalau ada syarat-syarat tentang bagaimana seorang akan dihukum dan kemudian bagaimana disalib, Abang Zuma tentunya sering mendengar cerita tentang orang salah ditangkap, salah dihukum, salah Iya, salah sangka tangkap, betul. Iya kan? Iya. Ada cerita-cerita Anda seperti ingin itu, Bang mengatakan, Zuma. Anda ingin mengatakan bahwa Yesus ini salah tangkap? Kalau dikaitkan dengan cerita hukum, cerita kisah-kisah tentang masalah pidana dan lain sebagainya, ada hal-hal seperti itu yang mungkin bisa saja terjadi seperti itu, dan itu pasti terjadi memang seperti itu. Berarti salah tangkap. Salah tangkap. Nah, oke, tepuk tangan kalau begitu. Berarti orang Yahudi, orang-orang Roma salah mengeksekusi orang. Ternyata yang dieksekusi ini adalah orang benar, orang yang tidak dikutuk oleh Elohim. Apa akibatnya? Betul. Apa akibatnya? Penyaliban ini ketika Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Ternyata salah tangkap, yang dibunuh adalah orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus adalah orang yang tidak bersalah. Sasarannya salah tangkap. Pertanyaan saya, membunuh orang yang tidak bersalah itu dosa atau menghapuskan dosa? Iya, begini. Tentu saja kalau orang ditangkap karena dia tidak, kemudian didapati tidak bersalah, tentu orang yang menangkap itu adalah bersalah. Dosa kan? Melahirkan dosa, bukan menebus dosa. Lalu kalau ada perbuatan yang dihasilkan dari kemaksiatan, dari mana Kristen panen penebusan dosa dari situ? Kesalahan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang-orang Romawi, kok bisa jadi panen Kristen? Kenapa bisa Kristen panen? Dari kesalahan yang justru Tuhan mengatakan dalam Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Yang dibenci dan itu merupakan kekejian. Apa itu? Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Menumpahkan darah Yesus yang tidak bersalah karena salah tangkap, itu adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Bagaimana mungkin hal yang dibenci Tuhan, bagaimana mungkin hal yang membuat kekejian di hadapan Tuhan dijadikan sebagai dijadikan sebagai tumbal penebus dosa bagi orang-orang barat. Yang mana Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang barat, di mana Tuhan tidak pernah mengutus nabi kepada orang barat, di mana Tuhan tidak pernah kemudian memberikan kitab suci kepada orang-orang barat, Romawi, Yunani, Belanda, Inggris, Jerman dan seterusnya. Bagaimana mungkin? Pola dari mana yang diusung kemudian ini? Jelas kembali kepada asalnya. Kristus palsu telah berkarya melahirkan sebuah konsep yang keliru. Adam mewariskan dosa waris dengan menjadikan tragedi penyaliban sebagai simbol keselamatan dengan salib. Salib adalah hukuman bagi orang yang silakan. Bang Zuma, perihal dosa yang dilakukan oleh para prajurit Romawi dan ahli-ahli Taurat yang melaporkan dan kemudian menangkap Yesus. Dosa yang mereka lakukan adalah satu hal yang lain dari atau lain sisi atau lain cerita dengan yang dosa yang diperbuat oleh manusia ketika manusia jatuh dalam dosa. Itu hanya oleh karena begini. Loh, Tuhan kekejian membunuh orang yang tidak bersalah adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Hal yang dibenci Tuhan. Perintahnya jangan kau membunuh orang yang benar. Ya itulah dosa yang harus ditanggung oleh
dosa yang harus ditanggung, dosa yang diperoleh oleh ahli-ahli Taurat dan orang prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus. Tetapi tentang perbuatan mereka, Yesus sudah mengampuni mereka. Ketika Yesus disalib, Yesus berkata bahwa ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Itulah yang Yesus katakan. berdoa. Jadi perihal dosa mereka. Sekarang, iya. nah, Yesus sekarang berdoa Bapak kepada ada Bapa jawaban mengatakan nggak? seperti itu. Bapak mengampuni nggak? Bapak mengatakan dalam Keluaran 23 nomor 8, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Dijawab. Kalau Anda mengatakan Bapak ampunilah. Ya, karena pengorbanan, karena kebaikan Yesus, dia tidak memperhitungkan dosa yang dilakukan oleh prajurit Romawi dan hukum Taurat. Kok jadi kebaikan sekarang? Loh, itu yang Sekarang kok tertulis jadi dalam teks kebaikan? Injil seperti itu. Saudara, orang-orang yang ingin membunuh Yesus, oleh Yesus disebut sebagai anak-anak setan. Kok juga sekarang Anda membenarkan mereka yang telah membunuh Iya, Yesus? tapi kemudian Bang Suma, Yesus mengatakan bahwa ketika dia digantung itu, disalibkan itu, dia berkata bahwa ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, sekarang pengampunan yang diberikan kemudian oleh Tuhan, Anda mengatakan oke, Tuhan mengampuni. Tapi Keluaran 23 mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Apakah mungkin Tuhan menjilat ludahnya sendiri? Menghapus firman-Nya sendiri? Keluaran 23, di mana Yesus menjadikan itu sebagai patron. Memang harus terjadi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Apa yang tertulis dalam kitab Taurat? Bohong jangan kau hembur-hemburkan. Orang yang benar dan orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya, ini adalah betul sekali bahwa dosa yang seperti itu Tuhan tidak bisa membenarkan. Tetapi inilah anugerah, inilah iman yang harus kita bisa imani, kita bisa terima bahwa pengorbanan darah Yesus itu sanggup menghapuskan dosa. Seberat apapun Berarti Anda ingin mengatakan dosa yang mereka lakukan. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa iblis adalah pahlawan buat Kristen. Karena upaya penyaliban ini diprakarsai oleh iblis. Iblis merasuki Yudas. Iblis yang merasuki imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Iblis yang merasuki mereka. Sehingga Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18. Mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Kedengkian rupanya yang menyebabkan kalian masuk surga. Kedengkian orang-orang yang kerasukan setan ini membuat Anda masuk surga. Bisakah kedengkian itu menghasilkan kebaikan? Kan tidak mungkin. Kalau Anda mengatakan hal yang sama, berarti Anda ingin mengatakan, saudara, iblis adalah pahlawan bagi Kristen. Tanpa iblis, dosa kalian tidak ditebus. Mas Suma. Iya. Sebagai orang Kristen, rasanya tidak bisa kita hanya kemudian menerima anugerah penebusan itu dengan kemudian bahkan kemudian menyebut bahwa iblis itu pahlawan. Tidak bisa seperti itu. Konsep atau sebentar. Penebusan dosa itu hanya satu bagian dari iman yang harus diterima orang Kristen. Tetapi yang harus diterima secara keseluruhan adalah bahwa oleh karena anugerah Allah, Yohanes 3 ayat 16, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum tetapi beroleh hidup yang kekal. Jadi hal yang harus diterima oleh kekristenan adalah bahwa ketika Allah mengutus Yesus dan segala ajarannya, itu juga yang harus diterima secara utuh. Jangan kemudian kita mengagungkan salib sehingga kemudian kita bahkan menyebut bahwa iblis adalah pahlawan. Tidak seperti itu. Tapi seluruh konsep yang Tuhan hadirkan dengan mengutus Yesus adalah sebuah anugerah Allah, inisiatif Allah untuk menyelamatkan, untuk mengajar orang, mengajar manusia untuk mereka memiliki hidup yang lebih baik dengan meninggalkan dosa mereka. Oke. Tuhan mengutus Yesus
kepada Bani Israel sebagai Mesias mereka, Juru Selamat mereka. Selesai perkara di situ. Lalu kemudian Yesusnya ini disalibkan oleh mereka. Anda katakan bukan hanya dari situ aja, tetapi karena iman percaya kepada Yesus. Sekarang iman percaya kepada Yesus mana yang menghantarkan Anda ibadah minggu? Makan babi, tidak bersunat, menyembah Dia, Natalan, merubah kemudian hukum yang datang kepada Nabi Musa, tidak mengikutinya, hanya jadikan sebagai bayang-bayang katanya, sudah digenapi. Siapa yang mengajarkan itu semua? Menyembah kepada Kristus, siapa yang mengajarkan itu semua? Yesus? Bukan. Bapak Elohim? Tidak. Yang mengajarkan Anda ke gereja hari Minggu, menyembah anak orang yang Anda sebut Yesus Kristus itu siapa? Bapak? Bukan. Yesus juga bukan. Lalu keselamatan apa? Sudahlah Anda kemudian menganggap kutukan yang terjadi kepada pelaku maksiat yang disalibkan ini salah tangkap. Sudahlah Anda mengakui bahwa itu adalah karya iblis. Sudahlah Anda mengakui bahwa Yesus ini adalah orang benar. Tapi Anda kemudian melakukan satu tradisi keagamaan, prosesi keagamaan, rutinitas ritual yang tidak berkesesuaian dengan keinginan Bapa Elohim. Jadi mana keselamatan yang mana ini? Keselamatan yang mana? Yang mana keselamatan Anda? Yesus salah tangkap. Begini. Terus ajaran prosesi ibadah kalian tidak diajarkan oleh Yesus. Lalu keselamatan yang mana? Ya begini. Ya kalau saya sudah sampaikan tadi bahwa Yesus adalah diutus untuk orang Israel, dan kemudian Yesus mendelegasikan ajarannya kepada 12 murid yang diutus untuk seluruh bangsa di muka bumi, bahkan dikatakan sampai ke ujung bumi, ya demikian. Nah, 12 rasul, pengajaran 12 rasul inilah yang menjadi dasar dari kekristenan. Paulus berkata bahwa ada orang yang menganggap satu hari ini lebih penting dan juga menganggap hari yang lain lebih penting. Jadi di dalam pengajaran rasul-rasul bahwa bukan hanya hari Sabat, tetapi kita masing-masing bisa menentukan hari mana yang lebih penting dari hari yang lain. Berarti sebagai seorang Kristen kita berhak mengambil satu hari dalam satu minggu itu untuk kita beribadah. Mana hari yang penting? Perintah mari kita siapa? sepakati bersama. Ya, perintah Ya, siapa? Berdasarkan perintah siapa? Itu adalah berdasarkan perintah Rasul Paulus di dalam Nah, tulisan Paulus. Paulus lagi kan? Yang Ya, diterangkan di dalam Kolose 2 Karena nomor kami 16 percaya- itu. Karena kami 12. percaya Rasul Paulus adalah rasul yang diutus untuk orang-orang non-Yahudi. Oke. Mari kita buktikan siapa yang mengutus Paulus ini. Paulus mengatakan kalau dia melihat Mesias di padang gurun. Yesus mengatakan jangan kamu percaya. Posisi Anda di mana sekarang? Mengikuti Paulus, percaya kepada Paulus, atau mengikuti Yesus yang mengatakan jangan kamu percaya? Yesus mengatakan ketika ditanya guru muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Apa kata Yesus? "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang." Matius 24. Jadi apabila ada orang berkata, "Lihat, ada Mesias di sini. Lihat, ada Mesias di sana." Apa kata Paulus Yesus? Jangan kamu percaya. Bang Suma. Silakan. Iya. Posisi kekristenan adalah ketika melihat ayat itu adalah kami melihat konteks daripada Matius pasal 24 ini. Silakan. Silakan Anda bacakan konteksnya. Anda baca dari nomor 1 Posisi sampai kami seterusnya. harus Silakan. teliti apa yang dimaksud oleh Matius pasal 28, apa yang dikatakan Yesus. Karena itu adalah tentang cerita yang Bagaimana akan ceritanya? cerita yang akan diceritakan Yesus adalah ketika dia sudah naik ke surga. Loh, gimana ceritanya? Naik ke Konteks- surga, naik ke konteks- langit itu di tahun 33. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun itu di tahun 50. Bagaimana Anda bisa menguraikan ini? Konteks yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah kita harus kembali kepada para pendengar, siapa yang menjadi pendengarnya, siapa yang menjadi audiens daripada apa yang disampaikan Yesus.
para pendengar itu adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi Yesus akan membuatkan sebuah cerita. Iya, murid-muridnya di atas Bukit Zaitun, murid-muridnya datang bertanya secara pribadi, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus mengatakan, "Wahai muridku, tanda kedatanganku adalah seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah tanda Anak Manusia kelak akan kedatangan yang kedua. Yang kedua, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Akan nampak tanda Anak Manusia di langit, seluruh manusia meratap dan seluruh manusia akan melihat Aku." Itu tanda kedatanganku. Itu tanda kedatanganku. Jadi kalau ada orang berkata, "Lihat, ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana," jangan kamu percaya. Sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Ada nggak tanda-tanda kedatangan Yesus? Kedatangan ada nggak tanda? Ya, begini. Kedatangan Yesus yang kali kedua adalah kedatangan di akhir zaman menjelang hari kiamat. Kalau ada yang mengaku selain daripada membawa tanda-tanda itu, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Oleh karena itu kita lihat waktu terjadinya. Waktu terjadi ketika Yesus menampakkan diri atau menyatakan diri kepada Paulus adalah ketika masih awal-awal dari pelayanan rasul-rasul, bukan di hari menjelang hari kiamat. Lah, kalau aku yang datang, kapanpun itu, kalau aku yang datang, itulah hari akhir, itulah tanda kiamat. Kalau aku yang datang dibarengi dengan akhir kehidupan dunia ini, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, itu kalau aku. Tapi kalau bukan aku yang datang, mau bermiliar orang mengaku melihat aku, tapi belum kiamat, jangan kamu percaya. Iya, betul. Kalau sekali. aku yang datang, berarti yang datang kepada Paulus ini Yesus atau bukan? Oleh karena itu mari kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi ketika Paulus ditemui oleh Yesus Kristus. Ada nggak tanda-tanda itu ketika aku datang? Tanda-tanda ini begini. Kalian akan mendengarkan suara dari langit dan cahaya dari langit. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Kalau aku yang datang tanda. Iya. Karena perintahnya jangan percaya. Awal-awal pelayanan rasul-rasul, Pak Zum. Lah, Yesus ditanya sama muridnya. Bukan hari-hari menjelang hari akhir, bukan di hari kiamat. Saudara, bukan begitu caranya berpikir. Kan ditanya, "Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku yang ditanya nih. Tanda kedatanganku maksudnya, kalau aku yang datang, tanda-tandanya satu, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, akan nampak Anak Manusia di tengah langit. Semua manusia meratap, semua manusia akan melihat aku di langit. Itu tanda kedatanganku. Titik, bungkus, bawa pulang. Nah, sekarang kata Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun di dalam bilik tidak ada tanda-tanda itu. Perintah Yesusnya apa? Jangan kamu percaya. Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, "Hei, kalian murid Yesus ya?" "Iya, kenapa?" "Aku bertemu dengan gurumu loh." Mereka tertawa. Tidak mungkin. Murid-murid pasti melihat matahari. Masih ada matahari. Melihat bulan, masih ada bulan. Bintang-bintang belum jatuh. Berarti yang datang ini bukan guru kami. Yang kau temui bukan guru kami. Karena itu pesan guru kami. Kalau dia datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Yang datang kepada Paulus tidak ada tanda-tanda itu. Jangan kamu percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Karena kalau aku yang datang, diikuti dengan tanda kiamat.
Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus yang asli, bukan Yesus palsu, maka kita sudah tak ada di dunia. Kenapa? Sejak 2000 tahun dunia ini tutup usia. Udah kiamat. Kapan Yesus datang? Saat itu juga tamat dunia ini. Andai saja yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, ya sudah selesai. Sudah kiamat. Kita nggak bisa lagi menikmati Pak Bom Bom lagi live. Nggak bisa. Kenapa? Karena kehidupan dunia sudah berakhir sejak 2000 tahun lalu. Kenapa? Yesus asli sudah datang. Tapi karena yang datang palsu, lahirlah Kristen. Yang sudah dinubuatkan bahwa waspadalah agar kamu jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Mesias di sini, ada Kristus di sana, jangan ente percaya. Sebab Mesias palsu, nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah juga nanti tanda kedatanganku sebagai anak manusia. Akan nampak di langit tanda anak manusia. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Dan malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu kalau aku yang datang. Jadi kalau ada 1000 manusia, 1.000.000 manusia mengatakan, tadi malam aku sholat loh, terus ada cahaya datang, terus dia tinggi, panjang, pakai jubah, mukanya bercahaya, dan dia mengaku Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kau percaya. Oh, saya umroh, terus saya melihat ada Yesus di atas Ka'bah. Ngapain? Bertasbih. Lalu dia datang menyapaku. Lalu mencium jidatku. Makanya aku murtad. Jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus. Sebab kalau aku yang datang, kiamat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran juga menerangkan itu. Dalam surah As-Sukruf ayat 6, jelas sekali dikatakan, 61, dikatakan begini. Apabila Yesus atau Nabi Isa datang, maka itulah tanda akhir zaman. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Apabila Nabi Isa yang datang, maka kiamatlah kehidupan di atas muka bumi ini. Al-Quran surah As-Sukruf ayat 61. Tapi karena yang palsu datang, tidak kiamat-kiamat. Tidak kiamat-kiamat. Bagaimana mau kiamat yang datang bukan Yesus? Yang palsu yang datang. Mau 1000 yang palsu datang, kalau bukan Yesus tak akan kiamat-kiamat. Ya, silakan. Ya, buat orang-orang Kristen yang mungkin dengarkan, jangan tergoyahkan dengan bahwa Paulus itu bukan rasul daripada Kristus. Iya, curhat. Izin Bang. Gak boleh begitu Pak Laminho. Saya walaupun masih Katolik, tapi saya yakinkan bahwa Paulus itu adalah penipu, pendusta. Saya yakin dan setelah membaca Kisah Para Rasul 21 ayat 21. Kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21 ayat 21, di situ jelas Paulus mengatakan kepada bangsa lain, di mana di bangsa Rom dia mengatakan agar jangan bersunat, menyalahi hukum Taurat, meninggalkan hukum Musa. Kemudian dia kembali ke Yerusalem dan dia disuruh untuk bertaubat. Silakan Anda baca, di situ jelas. Jadi apa yang dipaparkan Bang Juma itu benar dan betul sesuai dengan dalil. Jadi teman-teman seharusnya berterima kasih kepada Bang Juma, karena jujur kalau bukan dari apologet Muslim, dan kita seharusnya bersyukur di zaman ini, kita lahir di zaman yang modern, sehingga kita bisa berinteraksi langsung dengan orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa membuka mata kita, mata batin kita, mata hati kita, pikiran kita dari tidur panjang yang selama ini kita tidak pernah belajar Bible, yang ternyata telah banyak hal yang tidak kita pahami ya, dan kita hanya hidup dengan iman buta. Jadi saya jujur saya berterima kasih kepada Bang Juma. Ada teman-teman saya 6 orang, nanti mungkin sedikit lagi kami akan sama-sama menghadap untuk bersyahadat ya Bang Juma ya.